Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di acara Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin Ibu Asri. Kali ini di hari ke-9 puasa ini kita bisa bertemu kembali di acara yang tentunya dinanti-nanti nih untuk peserta didik semuanya, orang tua semuanya, dan khususnya nih keluarga besar SDN 023 Pajagalan. Dan ada juga nih Bu Asri yang menonton di luar SDN 023 Pajagalan. Ya, tentunya kita sangat mengucapkan terima kasih banyak untuk yang selalu setia menonton program kami. Semoga program kami dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Insyaallah. Nah, untuk hari Rabu tepatnya ya, di Rabu ini kita masih tetap menayangkan program Yuk Ngaji. Selain itu juga ada Mutiara Kisah, dan ada juga nanti di hari Kamisnya nih Bu Nurul akan ada serba-serbi Ramadan. Jadi untuk kalian semua yang ada di rumah silahkan nanti bisa berikan pertanyaan ya di kolom komentar. Ya, langsung saja mungkin ya Bu Nurul ya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita akan masuk ke segmen pertama kita yaitu Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, berjumpa kembali dalam program Mimbar Ramadan di segmen Yuk Ngaji. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar membaca surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Surat Al-Kautsar adalah surat ke-108, terdiri dari 3 ayat. Arti Al-Kautsar, ada yang tahu apa arti Al-Kautsar? Ya, benar. Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak. Baik, mari kita baca surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai 3 dan kalian di rumah disimak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Di sini kita akan coba baca dulu bersama-sama ya. Bapak bacakan satu ayat dan kalian nanti mengikuti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Silakan dibaca bareng-bareng. 3, 2, 1. Inna a'tainakal kautsar. Ayat 2. Fasalli li rabbika wanhar. Siap? 3, 2, 1 bersama-sama. Fasalli li rabbika wanhar. Sekarang ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang mari kita periksa ya bacaan kita sesuai dengan ilmu tajwid. Baik, di ayat pertama, inna, lihat ada huruf nun bertasydid. Kalau ada nun bertasydid, itu termasuk bacaan gunah. Pastikan bacanya ditahan ya, jangan terburu-buru. Inna, tahan. Yang kedua, di sini inna panjang, ada mad tabi'i, ada alif nih. Mad tabi'i menghadapi hamzah, maka ini harus dibaca panjang. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian yang ketiga, huruf ro ketika di akhir ayat dibaca sukun, sebelumnya ada fathah, maka ini termasuk bacaan tafkhim, harus tebal. Kal kautsar, al kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik, kemudian di ayat yang kedua, yang sering kita temukan kesalahan adalah di dalam membaca fasolli li rabbika. Lam di sini li, awas jangan dibaca panjang. Contoh yang salah nih, fasolli li rabbika. Ini salah ya, hati-hati. Kenapa? Karena bukan mad, jangan dibaca panjang. Yang benar, fasolli li rabbika wanhar. Sama huruf ro dibaca tafkhim tebal. Yang terakhir di ayat 3. Ingat tadi sudah dibahas ya, setiap ada huruf nun yang bertasydid termasuk bacaan apa? Ya, termasuk bacaan gunah. Awas, setiap ada gunah, bacaannya mesti ditahan. Inna syani'aka huwal abtar. Terakhir, ada huruf ba sukun. Kalau ada huruf ba sukun, kira-kira dibaca bagaimana? Ya, mantul. Nama lainnya qalqalah. Kita baca ulang ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar mengoreksi bacaan surat Al-Kautsar. Silakan kalian di rumah masing-masing coba baca berulang-ulang surat Al-Kautsar. Bila perlu silakan minta bantuan ayah dan bunda atau kakak ya. Baca terus surat Al-Kautsar sampai benar dan terus diulang-ulang sampai benar. Ya, demikianlah, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya. Iya, tentunya banyak juga ilmu yang didapat ya. Kita jadi lebih tahu lagi cara membacanya, panjang pendeknya, makhorizul hurufnya kita bisa belajar. Dan itu diperhatikan baik-baik oleh para penonton sekalian. Karena apa, Bu Nurul? Karena akan ada kuis ya.
nanti akan ada kuis yang akan di-share oleh wali kelas kalian atau mungkin bisa lihat ya di link di bawah ini. Nah, nanti dijawab kuisnya agar apa? Agar ilmu kita semakin bertambah. Tentunya. Nah, Bu Astri, ngomong-ngomong nih sebelum kita masuk ke segmen kedua, bagaimana sih puasa Bu Astri hari ini? Alhamdulillah benar, semakin hari puasanya semakin lancar, semakin kuat juga ya kita, walaupun banyak aktivitas tapi puasanya tidak terganggu. Yang pasti kita lebih semangat lagi. Benar bagaimana? Masya Allah. Alhamdulillah saya juga sama. Semakin hari semakin bersemangat. Apalagi dalam apa ya, membawakan nih acara ini untuk memberikan motivasi nih kepada anak-anak untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan saum di bulan Ramadan. Karena kalau kita aja semangat, nanti yang nonton juga ya akan semangat juga. Semoga kita bisa menularkan semangat kita kepada penonton sekalian yang ada di rumah ya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, setelah ini ada apa lagi saja mungkin ya Bu Astri, kita masuk ke segmen 2 aja. Kita langsung masuk ke mutiara kisah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Yana. Untuk itu mari kita simak lebih lanjut. Waktu terus bergulir dan masa terus berganti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Ismail alaihissalam dan ibunya di tempat pengasihan yang tandus dan gersang di tanah Farah, Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati putra tercintanya telah tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan tampan. Bahagia sekali Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan itu. Namun kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berlangsung lama. Karena pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Musdalifah. Hai Ibrahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintah engkau agar menyembelih putramu Ismail. Kalimat itulah yang ia dengar dalam mimpinya. Nabi Ibrahim alaihissalam terpelanjat lalu bangun. Hingga pagi menjelang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus memikirkan dan menimbang-nimbang mimpinya itu. Ini pasti godaan iblis yang terkutuk, pikirnya saat itu. Karenanya hari tersebut dikenal dengan hari Tarwiyah, hari berpikir dan menimbang-nimbang. Malam pun kembali tiba, namun bayang-bayang mimpi itu terus bergelantungan di pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika malam telah larut, Nabi Ibrahim alaihissalam merebahkan diri dan tidur. Tidak berapa lama ia kembali bermimpi. Hai Ibrahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau agar menyembelih putramu Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam terperanjat lalu terbangun. Mimpi itu telah mengusik ketenangan Nabi Ibrahim alaihissalam hingga ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali merenungkan mimpinya. Setelah berpikir lama, akhirnya ia mengetahui bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hari tersebut dinamakan hari Arafah, yang berarti mengetahui. Namun pada hari kedua itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum melaksanakan penyembelihan terhadap putranya. Barulah pada hari ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi seolah-olah ia benar-benar menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Hari itu dinamakan hari Nahr, yaitu penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bangun dari tidurnya. Sejurus kemudian ia termenung memikirkan ujian maha berat yang ia hadapi. Bayangkan ketika Ismail alaihissalam masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah jauh dengannya. Ia harus merelakan istrinya dan bayi mungil Ismail hidup di lembah tandus yang jauh dari lalu lalang manusia. Ketika Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berharap putra tercintanya itu menjadi pewaris dan penyambung kelangsungan keturunannya. Namun, tiba-tiba ia mendapat titah dari Allah agar menyembelih Ismail dengan tangannya sendiri. Sebagai hamba Allah yang taat dan patuh, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak membantah titah Allah tersebut. Dengan hati-hati Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai putraku Ismail,
apakah engkau mencintai Allah dan utusannya? Demi Allah, aku beriman bahwa engkau adalah utusan Allah dan tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, jawab Ismail mantap. Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan perkataannya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu? Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Insya Allah engkau akan melihatku orang yang bersabar. Setelah Ismail menyetujui, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui Hajar dan menjelaskan perihal perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan penuh ketabahan, Hajar berkata, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah dan janganlah engkau ragu. Dengan hati yang mantap, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar membawa Ismail ke sebuah tempat yang sunyi. Sekarang tempat itu dikenal dengan nama Mina. Letaknya di dekat lembah Farah, Makkah. Melihat ketabahan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, setan merasa iri hati. Ia berusaha menggagalkan niat Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Setan menghadang perjalanan mereka dengan menyamar sebagai kakek tua. Setan berkata, hai Ibrahim, hendak pergi kemana kau? Aku akan pergi ke Mina, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada keperluan apa kau ke sana? Tak tahukah kau bahwa Mina adalah tempat yang gersang, bujuk setan. Aku hendak melaksanakan perintah Allah, menyembelih putraku Ismail. Aduh, kasihan sekali. Jangan kau sembelih putra kesayanganmu yang lucu dan pandai itu. Apa kau tidak takut kehilangan putra kesayanganmu itu? Setan tidak berhenti merayu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghiraukan rayuan setan. Imannya benar-benar teguh sehingga sama sekali tidak tergoyahkan oleh bujuk rayu setan. Dengan keteguhan iman itulah Nabi Ibrahim alaihissalam melawan godaan setan. Nabi Ibrahim melempar setan yang terkutuk itu dengan batu-batu kecil. Akhirnya setan lari terbirit-birit. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Itulah sebabnya jika menunaikan ibadah haji, kita wajib melontar jumrah sebanyak 3 kali, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melempari setan sebanyak 3 kali pula. Setelah sempat di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan pisau tajam untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai putraku Ismail, sudah siapkah engkau menjalankan perintah Allah? Lakukanlah ayah, jangan kau ragu dan yakinlah bahwa Allah Maha mengetahui urusan hambanya. Betapa tegar jiwamu anakku, betapa kukuh imanmu. Ayah, bolehkah aku mengajukan satu permintaan sebelum engkau menyembelihku, ucap Ismail. Apa permintaanmu itu wahai anakku? Aku ingin engkau mengikat kedua kakiku dan tanganku agar terkurangi rasa sakitku. Lalu tutuplah wajahku dengan bajuku agar tidak menjadi lemah imanku. Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi permintaan Ismail. Lalu leher Ismail diletakkan di lempengan batu. Sebilah pedang yang tajam diangkat ke udara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pedang itu dijatuhkan ke leher Ismail. Anehnya, pedang itu tidak mampu melukai sedikit pun kulit Ismail alaihissalam. Dipotong berkali-kali, tidak juga teriris leher Ismail. Subhanallah, ternyata Allah berkehendak lain. Dia mengirim malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan domba jantan sebagai kurban Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat. Surat As-Saff ayat 104-105. Peristiwa ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang memiliki keteguhan iman, selalu tabah dan sabar ketika menerima ujian, serta tunduk dan patuh kepada segala perintahnya. Karena keteguhan, ketabahan dan keikhlasan inilah Allah Subhanahu wa taala membebaskan Ismail dari penyembelihan. Untuk memperingati peristiwa itu, Allah memerintahkan umat Islam di seluruh penjuru dunia supaya melakukan kurban setiap tahun di bulan Zulhijjah, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, boleh juga dilaksanakan tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Adik-adik tentu tahu disebut hari apakah itu? Ya, benar sekali. Tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha
atau disebut hari raya kurban, sedangkan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut dengan hari tasyrik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran ya Bapak Ustadz Yana atas ilmunya yang sudah menceritakan. Tadi ada mutiara kisah ya yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Yana. Bagaimana Bu Nurul? Iya, betul sekali. Tentunya kita harus meneladani ya kisah-kisah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Yana. Karena hal-hal baik itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Iya, dan juga semoga bulan puasa ini ya, di bulan Ramadan ini kita semakin menggali ilmu ya, semakin banyak ilmu yang kita dapat dari acara ini maupun dari luar acara ini. Kita tetap harus selalu mencari ilmu di berbagai sumber ya. Betul. Karena sekolah itu bukan hanya di sekolah ya, kita belajar itu bukan hanya di sekolah, Di mana-mana tapi ya. di mana-mana. Iya, betul sekali. Namun sayang sekali Bu Nurul, waktu kita sudah berlalu Iya, tentunya. betul sekali. Iya, kita akan menantikan azan maghrib sebentar lagi ya Bu Nurul. Tapi sebelum itu jangan lupa apa? Jangan lupa tersaksikan program Mimbar Ramadan di channel SDN 023 Pajagalan Bandung tentunya pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Oke, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
zahabaz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah.